Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ita Ahyani. Di video kali ini saya akan membahas salah satu negara yang unik di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Negara kecil tapi punya sejarah dan budaya yang luar biasa. Mulai dari candi yang megah, tarian tradisional yang anggun, sampai makanan khas yang bikin penasaran. Langsung saja, yuk kita bahas sama-sama. Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di tengah semenanjung Indonesia hingga Cina. Nama resminya adalah Kerajaan Kamboja dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Kingdom of Cambodia. Negara ini punya sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan konstitusional. Artinya dipimpin oleh seorang raja yang menjabat sebagai simbol negara dan dibantu oleh Perdana Menteri dalam urusan pemerintahan. Raja Kamboja saat ini adalah Raja Norodom Sihanouk, sedangkan Perdana Menterinya adalah Han Men. Kamboja juga termasuk dalam anggota ASEAN dan punya semboyan nasional yang berbunyi bangsa, agama, raja, yang menggambarkan betapa pentingnya rasa hormat rakyat terhadap negara, ajaran budaya, dan rajanya. Ibu kota Kamboja berada di Phnom Penh, sebuah kota yang ramai dan penuh kehidupan di bagian selatan negara ini. Phnom Penh menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Kota ini juga dikenal dengan suasananya yang hangat, di mana gedung modern berdiri berdampingan dengan pasar tradisional dan kuil-kuil Asia Tenggara. Kamboja sendiri memiliki luas wilayah sekitar 181.000 km persegi, dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang subur. Negara ini juga dilalui Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap, dua sumber air utama yang menjadi pusat kehidupan bagi masyarakatnya. Secara administratif, Kamboja terbagi menjadi 25 wilayah, terdiri dari 24 provinsi dan 1 wilayah, khususnya ibu kota, yaitu Phnom Penh. Setiap provinsi punya keunikan dan budaya yang berbeda. Nah, beberapa provinsi yang terkenal antara lain, yang pertama, Siem Reap, yakni yang jadi pusat wisata dunia karena Candi Angkor Wat. Yang kedua, Battambang, dikenal sebagai pusat seni dan pertanian. Yang ketiga, Ratanakiri, dengan pemandangan alam pegunungan. Dan Kampot, yang terkenal dengan lada berkualitas tinggi. Selain itu, masih banyak wilayah lain yang ikut memperkaya kebudayaan Kamboja. Secara geografis, Kamboja berbatasan dengan Laos di utara, Vietnam di timur, Thailand di barat, dan Teluk Thailand di selatan. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang cocok untuk pertanian. Tapi di bagian barat dan timur ada juga pegunungan seperti Kardamom dan Dangrek. Negara ini beriklim tropis dengan musim hujan dan musim panas yang cukup jelas. Kamboja punya beberapa simbol dan ikon yang jadi kebanggaan rakyatnya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Candi Angkor Wat, kuil bersejarah yang menjadi lambang kejayaan bangsa Khmer dan juga tercantum di bendera nasional Kamboja. Selain Angkor Wat, ada juga Monumen Kemerdekaan Phnom Penh, patung Apsara yang melambangkan seni dan keindahan, serta patung Raja Jayavarman VII yang menggambarkan kebijaksanaan pemimpin besar Kamboja. Nah, untuk akses transportasi udara, Kamboja punya beberapa bandara utama yang jadi pintu masuk wisatawan dari berbagai negara. Yang paling penting adalah Bandara Internasional Phnom Penh, lalu Bandara Siem Reap Angkor yang melayani wisata ke wawasan Angkor Wat, dan Bandara Sihanoukville di wilayah selatan. Kamboja juga terkenal dengan banyak tempat wisata bersejarah dan alam yang indah. Salah satu yang paling terkenal tentu saja Candi Angkor Wat, kuil megah yang menjadi simbol utama negara ini dan juga situs warisan dunia UNESCO. Setiap tahun ribuan wisatawan datang untuk melihat keindahan sejarahnya yang luar biasa. Selain Angkor Wat, Kamboja juga punya tempat menarik lainnya seperti Bayang Temple dengan wajah batu yang unik, lalu Danau Tonle Sap dengan desa terapungnya,
lalu Gunung Bokor yang sejuk dan berkabut, serta pantai Sihanoukville yang indah banget untuk menikmati matahari terbenam. Penduduk Kamboja terdiri dari berbagai suku yang hidup rukun dan saling menghormati. Suku terbesar adalah Khmer yang jumlahnya mencapai sekitar 90% dari seluruh penduduk. Mereka inilah yang menjadi akar dari kebudayaan dan tradisi Kamboja. Selain suku Khmer, ada juga Cham, Vietnam, dan Tionghoa yang banyak tinggal di kota-kota besar. Serta suku-suku pegunungan seperti Penang dan Zarai yang masih mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Keragaman ini membuat budaya Kamboja semakin berwarna dan menarik untuk dipelajari. Nah, bahasa resmi yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa ini punya huruf dan cara baca sendiri yang unik dan dipakai hampir di semua kegiatan sehari-hari, mulai dari sekolah sampai pemerintahan. Selain itu, bahasa Inggris dan Prancis juga cukup sering digunakan, terutama di kota besar dan tempat wisata. Salah satu hal yang paling dikenal dari Kamboja adalah tarian tradisionalnya. Gerakannya lembut, anggun, dan penuh makna. Yang paling terkenal tentu saja tarian Apsara, tarian klasik yang menggambarkan bidadari dari surga dan melambangkan keindahan serta kelembutan bangsa Khmer. Selain itu, ada juga Robam Tep Monorom, tarian yang menggambarkan rasa bahagia, dan Robam Trot yang biasanya dibawakan saat tahun baru untuk mengusir roh jahat. Semua tarian ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Kamboja yang masih dilestarikan sampai sekarang. Kalau bahas Kamboja gak lengkap rasanya tanpa bahas makanannya. Kuliner di Kamboja terkenal sederhana tapi punya cita rasa yang khas dan segar. Salah satu makanan yang paling populer adalah amok trek, yaitu ikan yang dimasak dengan santan dan bumbu kari khas Khmer. Selain itu, ada juga makanan lain seperti bai shak kruk, nasi dengan babi panggang, num bangkok, mie dengan kuah kari ikan, dan num an som chek, ketan isi pisang kukus yang manis. Kamboja memiliki berbagai jenis alat musik tradisional yang digunakan untuk menggiring upacara, keagamaan, dan pertunjukan seni. Musik tradisional yang paling terkenal disebut dengan Pian Pet, yaitu ansambel musik klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Angkor. Dalam Pian Pet ada beberapa alat musik khas seperti roinet ek, alat musik mirip gambang dari kayu. Lalu ada sampor, gendang kecil yang dipukul di kedua sisinya. Ada seralai, alat tiup mirip seruling dengan nada khas Asia Tenggara. Lalu ada cing, dua lempengan logam kecil yang saling menghasilkan bunyi cing-cing. Dan yang terakhir ada dan kongdong, seperangkat gong besar yang dimainkan melingkar. Gabungan semua alat musik itu menghasilkan irama yang lembut dan sakral. Biasanya digunakan untuk menggiring tarian Apsara atau upacara di kuil-kuil Buddha. Selain seni dan musiknya, Kamboja juga punya peninggalan sejarah berupa alat perang tradisional dari masa kejayaan Kerajaan Khmer. Beberapa di antaranya adalah pedang panjang, tombak, busur panah, dan perisai kayu yang dulu digunakan oleh para prajurit kerajaan. Senjata-senjata ini kini banyak disimpan di museum sebagai bukti kejayaan masa lalu dan kekuatan militer Kamboja zaman. Rumah tradisional di Kamboja umumnya berbentuk rumah panggung dan hampir semua jenis rumah tradisional di sana berakar dari bentuk ini. Bentuk panggung dipilih karena menyesuaikan dengan kondisi alam Kamboja yang sering dilanda banjir di musim hujan. Rumah ini biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang didirikan di atas tiang-tiang untuk melindungi dari air dan hewan liar. Bagian bawah rumah sering digunakan untuk menyimpan peralatan, tempat memelihara hewan, atau sekedar jadi tempat berkumpul. Atapnya miring agar air hujan cepat turun, sedangkan dindingnya terbuat dari papan kayu atau anyaman bambu yang membuat udara di dalam tetap sejuk. Rumah adat ini mencerminkan kesederhanaan, kearifan lokal, dan keharmonisan masyarakat Khmer dengan alam sekitarnya. Setiap negara punya cara tersendiri untuk menampilkan keindahan budayanya, dan di Kamboja salah satunya terlihat dari pakaian tradisional mereka. Pakaian adat di Kamboja dikenal dengan nama sampol, yaitu kain panjang yang dililitkan di pinggang dan dibiarkan
menjuntai hingga ke pergelangan kaki. Pakaian ini sudah digunakan sejak masa kerajaan kuno dan masih dilestarikan sampai sekarang. Selain sampot, biasa Kamboja juga memiliki beberapa jenis pakaian adat lainnya seperti sampot hol, sampot changkaben, sampot pamong, dan atasan wanita yang disebut sebagai afpa. Setiap jenis pakaian punya keindahan dan maknanya tersendiri, mulai dari melambangkan keanggunan, kesopanan, hingga status sosial pemakainya. Hingga kini, pakaian tradisional Kamboja tetap menjadi simbol kebanggaan masyarakat Khmer yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur. Kamboja punya banyak upacara dan festival tradisional yang masih dijaga sampai sekarang. Setiap perayaan punya makna dan suasana yang berbeda. Namun, semuanya menunjukkan rasa syukur dan kebersamaan masyarakat Khmer. Salah satu perayaan terbesar adalah Pakumben, yaitu upacara untuk menghormati arwah leluhur pada hari itu. Masyarakat berkunjung ke kuil, berdoa, dan memberikan persembahan makanan untuk mengenang keluarga yang telah tiada. Ada juga Bon Kho Kam Temi, yang merupakan tahun baru Khmer, yakni festival ini dirayakan dengan meriah selama 3 hari penuh. Orang-orang membersihkan rumah, bermain permainan tradisional, dan saling melempar air sebagai simbol membersihkan diri dari hal buruk. Selain itu, ada Bon Om Tuk atau festival air yang dirayakan untuk menyambut perubahan arus sungai Tonle Sap. Ribuan orang berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan lomba perahu naga. Suasana ramai dan penuh warna, melambangkan semangat dan persatuan rakyat Kamboja. Masih ada juga Bon Kaden, upacara memberikan pakaian dan perlengkapan kepada para biksu sebagai bentuk amal dan penghormatan. Semua festival ini menunjukkan betapa kuatnya nilai spiritual kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Kamboja. Kamboja terkenal dengan kerajinan tangannya yang indah dan bernilai seni tinggi. Hampir setiap daerah punya hasil karya khas yang mencerminkan keterampilan masyarakatnya. Salah satu yang terkenal adalah tenun sutra, dilakukan secara tradisional dan menghasilkan kain dengan motif khas Khmer yang sering digunakan untuk membuat pakaian adat. Selain itu, ada juga ukiran batu dan kayu yang menghiasi candi dan patung keagamaan, serta kerajinan perak dan emas yang dibuat menjadi perhiasan dan perlengkapan upacara adat. Masyarakat juga membuat anyaman bambu dan rotan, seperti keranjang, tikar, dan perabot rumah tangga. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi juga menjadi warisan budaya yang menunjukkan kreativitas dan ketekunan rakyat Kamboja. Kamboja juga memiliki banyak cerita rakyat dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita ini menjadi bagian penting dari budaya dan kepercayaan masyarakat Khmer. Salah satu legenda paling terkenal adalah Neang Nek, yang menceritakan asal-usul bangsa Khmer dari pernikahan Pangeran India Prey Thom dengan putri naga bernama Neang Nek. Kisah ini menjadi simbol persatuan dan kehormatan rakyat Kamboja. Ada juga legenda Preah Ko Preah Ko, kisah dua saudara sakit yang dipercaya membawa kemakmuran dan kebijaksanaan bagi kerajaan, serta legenda Phnom Penh yang menceritakan asal mula ibu kota Kamboja ketika seorang wanita bernama Daun Pen menemukan patung Buddha di sungai dan mendirikan kuil di atas bukit. Dari situlah nama Phnom Penh berasal. Semua legenda ini menunjukkan betapa kaya dan kuatnya nilai budaya yang masih dijaga oleh masyarakat Kamboja hingga kini. Sebagian besar masyarakat Kamboja memeluk agama Buddha Theravada yang sudah menjadi kepercayaan utama sejak abad ke-13. Ajaran Buddha sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Khmer, mulai dari cara berpakaian, bersikap, hingga upacara adat yang mereka jalankan. Selain Buddha, ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama Islam, Kristen, dan Hindu, terutama di daerah-daerah tertentu. Namun, meski berbeda keyakinan, masyarakat Kamboja hidup dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Bagi rakyat Khmer, agama bukan hanya kepercayaan, tapi juga pedoman moral dan sumber kedamaian hidup.
Kuil-kuil Buddha yang tersebar di seluruh negeri menjadi tempat beribadah, belajar, dan juga pusat kegiatan sosial masyarakat. Selain kaya akan seni dan budaya, Kamboja juga memiliki berbagai permainan tradisional yang masih dimainkan sampai sekarang. Permainan ini bukan hanya hiburan, tapi juga cara untuk mempererat persahabatan dan kebersamaan masyarakat. Salah satu permainan yang paling populer adalah Kow Chow, yaitu permainan melempar bola kain antar dua kelompok sambil diiringi nyanyian tradisional. Permainan ini biasanya dimainkan pada perayaan Tahun Baru Khmer. Ada juga Le Kang Seng, permainan mirip ular naga atau kucing dan tikus, di mana seorang pemain menyembunyikan sapu tangan di belakang lawannya dan harus berlari cepat agar tidak tertangkap. Selain itu, anak-anak di pedesaan sering bermain bos angkung, permainan melempar biji buah kering seperti batu kecil untuk mengenai biji milik lawan. Permainan tradisional seperti ini bukan hanya seru, tapi juga menjadi cara masyarakat Kamboja menjaga warisan budaya dan kebersamaan di tengah kehidupan modern. Selain budaya dan tradisi yang kaya, masyarakat Kamboja juga masih menggunakan pengobatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Pengobatan ini diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha serta pengetahuan alam. Dalam pengobatan tradisional Kamboja, bahan-bahan alami seperti akar, daun, dan rempah-rempah yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka percaya bahwa keseimbangan tubuh dan pikiran adalah kunci dari kesehatan yang baik. Selain ramuan herbal, masyarakat juga menggunakan pijatan tradisional dan terapi uap yang dipercaya mampu melancarkan peredaran darah dan mengembalikan energi dalam tubuh. Di pedesaan, masih banyak orang yang berkonsultasi dengan tabib tradisional karena dianggap lebih memahami pengobatan alami dan spiritual. Meskipun kini pengobatan modern semakin berkembang, pengobatan tradisional telah menjadi bagian penting dari warisan budaya dan cara hidup masyarakat Khmer. Kamboja punya banyak benda bersejarah yang menjadi saksi kejayaan masa lalu bangsa Khmer. Benda-benda ini tersebar di berbagai wilayah dan sering ditemukan di kuil-kuil atau situs peninggalan kerajaan. Yang paling terkenal tentu saja berasal dari kompleks Angkor, seperti patung dewa-dewi, Hindu dan Buddha, serta ukiran batu yang menggambarkan kisah kehidupan dan peperangan di masa kerajaan. Selain itu, ada juga perhiasan kuno, senjata tradisional, alat musik, dan prasasti batu yang ditemukan di berbagai provinsi disimpan di Museum Nasional Phnom Penh. Semua benda ini bukan hanya peninggalan sejarah, tapi juga warisan berharga yang menunjukkan kemegahan peradaban Khmer di masa lalu dan menjadi kebanggaan rakyat Kamboja hingga sekarang. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Kamboja, mulai dari budaya, tradisi, sampai peninggalan sejarahnya yang luar biasa. Untuk itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.